Shalom. Shalom jua-jua man bantak Rina. Sepi banget kayaknya. Shalom. Masih pada bengong. Shalom jua-jua man bantak Rina. Oh iya. Ya sedikit aja bahasa karonya karena ibadah sore bahasa Indonesia. Senang sekali hari ini saya kembali dipercaya untuk melayani Tuhan. Selamat datang di ibadah sore GBKP Tanjung Priok. Boleh salam kiri kanannya dulu, katakan ada sukacita hari ini. Boleh dilihat mukanya berseri-seri apa tidak. Atau cemberut, boleh lihat dipuji sedikit boleh kiri kanannya. Anda cantik sekali hari ini. Oh lipstik baru ya kayaknya ya hari ini ya. Haleluya, puji Tuhan. Seberapa banyak di antara kita bersuka cita hari ini boleh mau ketemu Tuhan? Boleh angkat tangannya? Oke. Saya undang untuk bangkit berdiri boleh ya? Karena ini ibadah sore, mungkin dengan segala aktivitas kita mau biar semangat dulu. Kita mau angkat pujian ini. Terima sukacita surga. Ayo Permata jangan mau kalah ya semangatnya ya. Katakan terima sukacita surga. Terima Sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sekali lagi kita mau katakan terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangannya boleh di atas kepala. Sekali lagi kita mau katakan haleluya. Kau ada dalam Hatiku. amin. Takkan patah semangatku. Takkan Hilang kekuatanku. haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Katakan sukacita. Cinta surga nyata. Penuhiku. Amin. Oke, ini kayaknya masih agak lemes ya. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Boleh
Kasih tos kiri kanannya minimal 5 orang, boleh katakan sukacita surga nyata dalam hidup kita. Kasih tos kiri kanannya. Oke. Sukacita surga nyata. Haleluya. Hari ini kita masih mau memuji Tuhan lagi. Masih semangat, amin. Amin. Kita angkat pujian ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Yang mau joget boleh joget, jangan malu-malu ya. Singer kita juga jangan malu-malu ya. Yo. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan amin. Katakan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota ke semua. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Sekali lagi kita mau katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan apa? Semua. Kami Terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berada, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu katakan di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita? Haleluya, puji Tuhan. Boleh silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita
kita memasuki ibadah kita, mari siapkan hati kita. Saya mau ajak kita semua untuk sejenak berdoa kepada Tuhan. Sambil musik nanti boleh dimainkan, kita akan mengangkat pujian ini. Kami mau mengingat setiap kasih-Mu Bapa. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami tahu banyak hal yang sudah kami lewati Tuhan. Tapi izinkan hari ini kami boleh mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Katakan, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sekali kita mau katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa. benar Tuhan. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya Katakan, kasih-Mu menyelamatkanku Tuhan. menyelamatkanku, Bukan sebagai hakim dunia,
kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang Mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang kasih-Mu selalu ada untuk kami Tuhan. ada. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat sore, selamat mengikuti ibadah kebaktian sore ini. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan terkasih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kita hari ini. Di awal ibadah ini, mari kita akan mendengarkan berita mengenai perjalanan pelayanan kehidupan gereja kita melalui warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita lihat penekanan warta jemaat Minggu 2 Maret 2025. Majelis Runggun GBKP Tanjung Priuk mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur dan simpatisan yang telah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan lainnya untuk pelayanan dan kesaksian di dalam gereja GBKP Tanjung Priuk. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita lihat warta jemaat kita halaman 10. Berita Majelis Runggun, poin 1-2. Diberitahukan kepada jemaat Tuhan, setiap awal bulan dilakukan minggu pekabaran Injil atau kolektra ekstra untuk membantu tenaga detaser di klasis Pancur Batu. Jadi minggu ini tanggal 2 Maret akan dilakukan kolekte ke depan.
Poin 1.3, diberitahukan kepada jemaat Tuhan bahwa amplop persepuluhan sudah bisa diambil di minggu ini yang akan diserahkan pada minggu perpuluhan pada tanggal 9 Maret 2025. Poin 1.5, rapat koordinasi GBKP Tanjung Priuk akan diadakan pada hari Minggu 9 Maret 2025 jam 9.30 tempat GBKP Tanjung Priuk. Diharapkan kehadiran semua pertediakan BPH kategorial, pengurus PJJ, komisi-komisi dan seksi, dan panitia PDP 2025. Poin 1.6, dompet untuk mobil gereja GBKP Tanjung Priuk. Runggun Gereja mengucapkan terima kasih bagi jemaat Tuhan yang sudah mengambil partisipasi, dan di poin 1.6 kita juga ada partisipasi donatur untuk pengadaan alat musik dan sound system gereja. Jadi kami juga mengucap syukur kepada keluarga Bapak Karla Sembiring yang sudah ambil bagian untuk pengadaan alat musik gereja dan sound system. Jadi kita juga jemaat Tuhan dihimbau untuk berpartisipasi di dalam pengadaan sound system dan alat musik gereja. Selanjutnya Warta Jemaat halaman 15, poin C, diakonia. Pertama, saat ini saudara kekasih kita, Yohana Putri Buru Ginting, KKR Bahari, dirawat di Rumah Sakit Puri Medika, lantai 3, nomor 315. Yang kedua, saudara kekasih kita, Nande Brianta Tarigan, Sektor Bahari, dirawat di Rumah Sakit Hermina Podomor Sunter, ruang Deluxe kamar 210. Kita berdoa saudara kita ini bisa cepat pulih dari kesehatannya. Poin 3, berita penghiburan Runggun. Sesuai warta jemaat beberapa minggu yang lalu, kebaktian penghiburan Runggun kepada saudara kasih kita, keluarga Diaken Bapak Sweta Guru Singa, Sektor Sunter akan diadakan pada hari Selasa 4 Maret 2025 jam 18.30 tempat GBKP Runggun Tanjung Priuk yang bertugas kategorial Moria dan kategorial KKR. Poin yang keempat, berita penghiburan klasis. Sesuai beberapa warta jemaat beberapa minggu yang lalu, akan diadakan penghiburan secara klasis kepada saudara kasih kita, keluarga almarhum Pertua Emeritus Usaha Ginting atau Bapak Anto Ginting GBKP Kebayoran Lama, dan keluarga almarhum Pertua Emeritus Kondangan Setepu atau Bapak Laura Setepu GBKP Kebayoran Lama akan diadakan pada hari Senin 10 Maret 2025 jam 19 sampai 21 tempat GBKP Kebayoran Lama. Perwakilan dari pengepkop yang berangkat, pengepkop Sungai Bambu dan Swasembada. Kita lihat warta jemaat halaman 16. Runggun Gereja dan Jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada saudara kasih Tuhan yang berulang tahun tanggal 24 Februari sampai 2 Maret 2025. Bagi jemaat Tuhan yang hadir, kami persilakan berdiri di tempat. Yang Nande Arka Simbolon, Sektor Bahari. Bapak Sela Tarigan, Sektor Sunter. Malam Krina Beru Tarigan, Sektor Bahari. Nora Nande Amel Guru Singa, Sektor Warakas. Bapak Audi Kacaribu, Sektor Cempaka Putih. Bapak Aloina Surbakti, Sektor Bahari. Nande Salpia Ginting, Sektor Swasembada. Nande Marcelo Bangun, Sektor Sungai Bambu. Runggun Gereja dan Jemaat Tuhan juga mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan pada saudara kasih Tuhan tanggal 24 Februari sampai 2 Maret 2025. Bapak Eliana Ginting, Sektor Sunter. Bapak Karen Kembaren,
sektor Warakas. Bapak Selo Tampu Bolon, sektor Lanji. Bapak Leti Tarigan, sektor Sunter. Bapak Nopi Ginting, sektor Lanji. Bapak Kevin Tarigan, sektor Bahari. Selamat ulang tahun perkawinan, Tuhan si Mas Masu. Bapak Sapa Depari. Selamat ulang tahun perkawinan, Tuhan yang berkati. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kata pengantar ke dalam ibadah kita di sore hari ini. Melalui ibadah ini kita dipanggil untuk meneguhkan iman kita kepada Allah yang senantiasa menolong kita menghadapi pergumulan hidup. Kita diajak untuk menjadikan Allah sebagai gunung batu dan tempat perlindungan, meskipun banyak pergumulan dan rintangan yang menghadang. Namun ada kepastian akan iman yang berharap kepadanya. Mari kami undang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, sebab Tuhan baik. Mari kita pujian nih, katakan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia Tuhan sang Gagala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Amin, katakan sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan. Katakan puji dia. Oh, puji dia tiuplah sang Gagala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di
Di dalam nama Allah Bapa yang senantiasa melindungi saudara. Di dalam nama Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang telah mengorbankan menyelamatkan manusia. Di dalam nama Roh Kudus yang dianugerahkan Allah untuk menemani saudara dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Damai sejahtera bagi saudara yang menjadikan Allah sebagai gunung batu tempat perlindungan. Amin. Dalam takut akan Tuhan, ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya. Melalui pujian kita, Dia hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kita ulang lagi dari awal kembali. Katakan bila kau rasa gelisah di hatimu, kami tahu Kau Tuhan yang ada bersama dengan kami. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, katakan ingat masih ada Yesus. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari. Katakan bila cobaan menggodai hidupmu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, katakan ingat Yesus takkan pernah meninggal. Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu medulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa
Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita nyatakan pujian kita bagi Tuhan yang menjadi gunung batu tempat perlindungan. Kita akan bacakan secara responsoria. Pemazmur berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Pujilah Engkau ya Allah karena kasih-Mu. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Terpujilah Engkau ya Allah karena kasih-Mu. Seperti Tuhan yang mendengarkan seruan bangsa Israel dalam perbudakan Mesir dan dibebaskannya. Seruan bangsanya diubahkan menjadi nyanyian ucapan syukur. Seperti Allah yang mendengarkan doa Daud dari kejaran Saul dan menyelamatkannya, mengangkatnya menjadi raja menggantikan Saul. Seperti doa Hana perempuan mandul memberikan Samuel menjadi imam besar yang lahir dari rahimnya. Allah sangat mengerti setiap pergumulan hidup dan Dia memberikan jalan keluar. Pujilah Engkau ya Allah karena kasih-Mu yang menyelamatkanku. Kita bernyanyi lagu pujian kita, Kuasa-Mu terbesar, Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
akan mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar. Benar Tuhan. Kami mau katakan Tuhan kami lebih besar dari setiap pergumulan kehidupan kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan yang pertama, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Shalom dan Elora. Kami persilakan. Cek.
Nande Kabupaten, calon Menteri Luar Negeri. Terima kasih untuk pujian dari Shalom dan Elora. Terima kasih, semua menjadi berkat bagi kita. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pertama. Untuk yang bertugas kami persilakan. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 13 ayat yang ke-31 sampai 35. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Tidak ada sukacita terbesar dalam hidup kami ya Tuhan, ketika kami boleh ada dalam hadirat-Mu, dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, yang pada saat ini telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya lewat siraman kebenaran firman Tuhan akan boleh menyegarkan setiap jiwa kami dan meneguhkan iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, dan biarlah hikmat sorgawi yang memenuhi setiap hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan akan menghidupinya setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita di ibadah minggu kita hari ini, kita memasuki ibadah Minggu Pasion yang pertama, atau disebut juga dengan Minggu Estomihi. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kami akan membacakan firman Tuhan ini secara tunggal. Mari kita membaca bersama-sama di dalam hati kita. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus.
Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hai orang-orang yang terburu nafsu, akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi setiap kita yang hadir, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ibadah minggu kita hari ini. Menjua-jua man bantakrina. Shalom. Ya, apa kabar? Luar biasa ya, luar biasa, dan selalu ada sukacita, amin. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pertanyaan sekaligus menjadi perenungan bagi kita lewat nats firman Tuhan hari ini. Perenungan dan pertanyaan ini adalah, yang pertama, apakah kehidupan yang senang atau kehidupan yang berkecukupan itu pasti mendatangkan ketenangan? Atau sebaliknya, hidup yang tenang menjadi jaminan kita akan mengalami hidup yang senang? Nina. Siapa ikap ndu kira-kira? Hidup yang senang, hidup yang berkecukupan secara duniawi, apakah sudah menjadi jaminan kepastian hidup kita akan tenang? Atau Nina, hidup yang tenang akan lebih menjamin sebuah kepastian hidup kita pasti senang? Kira-kira yang mana ini yang menurut kita yang lebih benar? Ada yang memilih yang nomor poin yang pertama? Ada. Ada yang memilih kalimat yang kedua? Ada. Semua tergantung kepada pilihan masing-masing. Ya. Tetapi hari ini kita belajar bahwa ketenangan yang sejati, ketenangan yang sesungguhnya, yang menjadi kerinduan setiap manusia yang menjamin ketenangan sejati, itu adalah ketenangan yang hanya bisa kita temukan, yang hanya bisa kita dapatkan ketika kita hidup di dalam Tuhan sebagai tempat perlindungan yang teguh. Setiap manusia akan mencari ketenangan, setiap manusia akan merindukan ketenangan yang sejati, yang abadi, yang bisa dirasakan selama-lamanya. Dan hari ini kita diingatkan bahwa itu hanya bisa kita temukan, bisa kita dapatkan ketika kita hidup di dalam Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Ya. Dalam infokaso kita hari ini dalam Amsal 14 ayat 26, demikian tadi dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Di bahasa Karonina, kalaksi kemalangan man Tuhan,
teneng geluhna, janah keluargana pe dat kecion. Mungkin ketika kita diberikan pertanyaan kembali, ya, adakah di antara saudara yang tidak rindu mengalami kehidupan, ketenangan di dalam Tuhan? Pasti semua kita merindukan. Kita boleh memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini dalam Amsal 14 ayat 26. Hanya di dalam takut akan Tuhan kita bisa menemukan ketentraman. Kita bisa menemukan perlindungan bahkan bagi anak-anak kita, Nina. Jadi luar biasa sekali. Hari ini kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan kita dalam setiap kita menjalani hari-hari kita di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam takut akan Tuhan kita akan memiliki ketentraman, kita akan menemukan perlindungan bahkan bagi anak-anak kita. Adi bahasa karon dai Nina, ras anak-anak ta, ras kesusuren ta. Jadi firman Tuhan menjamin bahwa bagi orang yang takut akan Tuhanlah yang akan menemukan ketentraman, yang akan menemukan perlindungan. Bahkan bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi anak-anak kita. Man anak-anakna rasman keluargana. Nina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar, kita diingatkan hari ini bahwa hidup yang takut akan Tuhan adalah satu hal yang sangat utama, ya, yang sangat penting. Maka dina sungkun, apa itu maksud dari takut akan Tuhan? Kita sudah sering sekali belajar dan diingatkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Tentu kehidupan yang takut akan Tuhan berbeda dengan ketakutan-ketakutan duniawi yang bisa jadi pernah kita alami. Kalau secara duniawi, secara manusiawi, ketika kita takut dengan seseorang, maka pasti kita akan semakin menjaga jarak, ya. Semakin menjaga diri, semakin menjauhkan diri, ya. Semakin berusaha bagaimana supaya kita tidak bertemu. Biasanya mau begitu. Ya. Misalnya kalau di sekolah, ya, kita takut dengan salah satu guru. Sering sekali kita berusaha bagaimana supaya kita tidak bertemu. Artinya ada selalu usaha bagaimana kita bisa menghindar. Ya. Tapi di sini dikatakan takut akan Tuhan tentu berbeda. Ya. Takut akan Tuhan di sini adalah berarti ya, hidup yang hormat akan Tuhan. Ya. Jadi takut akan Tuhan ketika dibandingkan dengan ketakutan kita yang kita alami di tengah-tengah dunia atau sebagai manusia. Yang sering sekali kita menjaga jarak. Tapi takut akan Tuhan di sini adalah bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi berbeda ya. Takut dengan hal-hal duniawi atau kemanusiaan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kita dipimpin, kita dituntun di sini. Bukan semakin meninggalkan Tuhan. Bukan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hormat kepada Tuhan. Ya. Orang yang hormat. Hormat artinya adalah dalam menjalani kehidupan kita tidak hidup dengan sembarangan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya dalam Tuhan, ya. Orang yang hidup tidak sembarangan, atau dia akan hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang benar di hadapan Tuhan adalah dia akan selalu menjaga perkataan, dia akan selalu menjaga sikap hidup,
perkataan hidup, sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi ndainggoi katakan kami tidak hidup dengan sembarangan. Ya. Tetapi dia akan selalu menjaga hidupnya dalam kehidupan yang benar kepada Tuhan. Bagaimana kita akan berkata-kata dengan baik? Bagaimana kita akan bersikap dengan baik? Ya. Berkata-kata dengan benar, bersikap dengan benar dalam kehidupan kita. Jadi kita mengingat perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup dalamku. Ya. Jadi ketika kita di sini diajak, diingatkan sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Ya. Menyatakan hidup yang hormat kepada Tuhan. Berarti kita hidup di dalam sebuah kebenaran. Kita tidak berada dalam kehidupan yang sembarangan. Artinya bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bertingkah laku adalah kehidupan yang menyatakan kebenaran. Jadi sekali lagi sehingga Paulus mengingatkan kita bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup dalamku. Artinya kita hidup bukan lagi seturut dengan apa yang kita mau. Seturut dengan apa yang kita inginkan. Tetapi apa yang Tuhan mau. Ya. Sehingga di poin yang kedua, ketika dikatakan takut akan Tuhan adalah berarti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi tentu kalau kita berbicara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, bagaimana kita bisa menilai, bagaimana kita bisa melihat, menyaksikan kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Tentu hanya dengan satu. Lewat bagaimana kita menyaksikan, lewat cara hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita bersikap dalam hidup. Itulah kesaksian kita. Ya. Kesaksian yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Lah mungkin ketika kita berbicara sembarangan, ya, berbicara yang bukan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kita katakan saya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Malah mungkin ketika bertolak belakang apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Jadi takut akan Tuhan selain hormat, ya. Hormat dalam arti hidup yang benar. Yang kedua adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kembali seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup dalamku. Itulah perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita layak, bahkan kita wajib, ya, memberikan kehormatan kita kepada Tuhan dan melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Maka kita harus hormat mandi bata. Kenapa kita harus taat kepada perintah Tuhan? Tema kita hari ini dengan jelas mengingatkan kita akan identitas dari Allah kita itu sendiri. Identitas dari Tuhan kita itu sendiri. Sehingga tema kita hari ini berbicara Raja yang benar, Raja yang adil, Raja tempat perlindungan. Ya. Di bahasa Karonina, Raja si bujur, ingan cicio. Tuhan kita adalah Raja yang benar, Raja yang adil, dan Raja tempat perlindungan kita. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah bukan Allah yang biasa-biasa. Sehingga kita layak memberikan penghormatan, layak mentaati apa yang Tuhan inginkan. Dia adalah Raja yang benar, Raja yang adil, Raja tempat perlindungan kita.
Jadi Allah yang kita sembah sekali lagi adalah Allah yang sungguh luar biasa. Sehingga setiap kita layak memberikan penghormatan kita yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Sehingga kita layak dan harus mentaati akan kehendaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat firman Tuhan dalam Yesaya 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yang pertama nas ini menceritakan kepada kita akan identitas dari Allah kita itu sendiri. Ya. Kuakaba disungkun kita, tidak ada lagi kita yang meragukan. Allah kita Allah yang luar biasa itu. Allah yang benar itu, Allah yang adil itu, Allah yang menjadi tempat perlindungan itu. Dikatakan tadi adalah sebagai gunung batu bagi kita. Ya. Tidak ada lagi kita yang ragu. Tidak ada lagi kita yang tidak percaya. Ya. Semua kita menerima kebenaran ini. Kalau bukan kita menerima kebenaran ini, tentu kita tidak akan pernah ada hari ini dalam rumah Tuhan ini. Sudah pasti ya. Karena kita percaya, kita imani. Ya. Allah kita adalah Raja yang besar, Raja yang benar, Allah yang luar biasa. Karena itulah kita setia ada di dalam rumah Tuhan. Khususnya di dalam setiap ibadah kita, persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini yang terutama tentu, yang menjadi pelajaran, yang menjadi pesan, yang Tuhan mau bagi kita hari ini adalah kita bukan hanya percaya, kita bukan hanya tahu, kita bukan hanya memahami. Ya. Lah terjeng percaya ngenca Tuhan itu luar biasa. Kita tidak sekedar tahu Allah itu Allah yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini harus menjadi saksi bagi dunia ini. Ya. Kamras aku harus menyaksikan bagi dunia ini. Kita inilah anak-anak Tuhan. Menyaksikan bagi dunia ini. Menyatakan bagi dunia ini. Bahwa Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Menyaksikan bagi dunia ini Allah kami Allah yang benar, Raja yang adil, tempat perlindungan. Itu yang terutama tentu saat ini yang Tuhan berikan pesan di ibadah minggu kita, ibadah minggu Estomihi hari ini. Ya. Ege kusungkun kam, malanai bolit kam si ragu. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Ya pasti tidak ada lagi yang ragu. Ya. Dan tanggung jawab kita sekarang adalah ketika hari ini kita ada dalam persekutuan kita. Ketika kita ada dalam rumah Tuhan ini. Tentu yang menjadi pesan penting bagi kita adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bukan sekedar kita memahami. Bukan sekedar kita tahu. Bukan sekedar kita percaya. Tapi ada tugas besar yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Kamras aku Krina. Kita menyaksikan kepada dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah itu adalah sungguh Allah yang benar. Bagaimana kita bersaksi kepada dunia ini? Kita punya Allah yang benar. Enggo pasti. Lewat bagaimana kita berkata-kata dengan benar. Bagaimana kita hidup dengan benar. Bagaimana mungkin kita berkata kepada dunia ini. Saya adalah anak Allah. Allah yang benar. Ketika kita sendiri hidup di dalam ketidakbenaran. Ya. Bagaimana kita mengatakan kepada dunia ini. Saya adalah anak Allah. Allah yang adil. Ketika kita sendiri hidup di dalam ketidakadilan misalnya. Ya. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bersamalah. Hari ini menyaksikan kepada dunia ini. Bahwa kita adalah
anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang menjadi tempat perlindungan. Adi bahasa Karonina, ingan cicio, tempat bersandar, menjadi batu karang yang teguh. Jadi Allah yang benar, Allah yang adil, tempat perlindungan adalah Allah yang luar biasa. Allah yang senantiasa harus kita saksikan, harus kita perkatakan, harus kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini adalah Minggu Pasion yang pertama, atau disebut juga sebagai Minggu Estomihi. Ya. Kalau di dalam pengantar ibadah kita, sangat luar biasa sekali dikatakan apa yang Tuhan mau letakkan, ya. Apa yang kita dapatkan setelah kita akan kembali dalam persekutuan ibadah minggu kita hari ini. Kami bacakan kembali bagi kita di dalam pengantar ibadah kita. Ketika kita hari ini ada dalam Minggu Estomihi atau Minggu Pasion yang pertama ini. Demikian dikatakan dalam pengantar ibadah kita. Melalui ibadah ini, kita dipanggil untuk meneguhkan iman kita kepada Allah yang senantiasa menolong kita menghadapi pergumulan hidup. Kita diajak untuk menjadikan Allah sebagai gunung batu, tempat perlindungan, meskipun banyak pergumulan dan rintangan yang menghadang, namun ada kepastian akan iman yang berharap kepadanya. Jadi luar biasa sekali kita diteguhkan dalam persekutuan ibadah minggu kita hari ini. Kita akan semakin teguh di dalam iman kita kepada Allah. Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan diteguhkan karena Allah senantiasa akan menolong kita ketika menghadapi pergumulan kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita akan diteguhkan oleh Allah sebagai tempat perlindungan kita, sekalipun kita dihadang oleh rintangan-rintangan dan pergumulan kehidupan kita. Jadi kainari kapnu kebiarenta, ya. Kita sungguh akan dijauhkan oleh setiap ketakutan, kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kita. Baik kita sebagai orang tua, ya, maupun anak-anak kami yang kami kasihi, Permata, KKR. Karena Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa hari ini kepada kita. Ya. Sekalipun kita diperhadapkan, sekalipun kamu punya tantangan, punya pergumulan di tengah-tengah kehidupan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan dan perlindungan dalam hidup kita. Amin. Ya. Sekalipun kita punya pergumulan, tantangan, firman Tuhan ingatkan, iman kita jangan pernah goyah. Tetaplah memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ya. Ini tidak gampang. Ya. Ini tidak mudah. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita diperhadapkan ke dalam tantangan hidup, tapi kita mampu tetap berdiri dalam iman yang teguh, tidak mudah. Ya. Tetapi sekalipun tidak mudah, kita bersyukur karena Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia akan senantiasa setia untuk memberikan pertolongan bagi kita anak-anaknya. Jadi hari ini biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, ya, mari kita pegang teguh, ya, sehingga firman Tuhan ini akan sungguh menjadi kekuatan bagi kita setiap anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan nyatakan itu
lewat kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita punya Allah yang benar, Allah yang adil, Allah tempat perlindungan kita. Mari dalam kehidupan kita juga, baik sehari-hari, dimanapun, dalam saat apapun, ya, hiduplah senantiasa dalam kehidupan yang benar. Ya. Kehidupan yang benar, baik lewat perkataan, lewat sikap hidup kita sehari-hari. Kehidupan yang adil. Ya. Dan jadilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadikan Tuhan saja sebagai batu karang yang teguh, tempat kita bersandar. Ya. Setiap saat, setiap waktu, Tuhan kita senantiasa setia untuk ada bersama-sama dengan kita, memberikan pertolongan, ya, dan memberikan perlindungan bagi setiap kita. Ya. Jadi Tuhan yang memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita akan dimampukan untuk menghidupinya di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan yang memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Karena kami telah Tuhan kuatkan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana setiap kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang punya Allah yang luar biasa. Tuhan hari ini ingatkan bagi setiap kami, agar kami menyaksikan, baik lewat kehidupan kami, perkataan kami, bahwa kami adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Dan hari ini juga Tuhan sudah meneguhkan kami, sekalipun kami hidup di tengah-tengah pergumulan dalam dunia ini. Tetapi Tuhan senantiasa setia untuk menolong kami, untuk melindungi kami. Karena Tuhan adalah batu karang yang teguh bagi kami. Bapa yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu, sehingga dalam setiap situasi, baik dalam suka dan duka, baik dalam sukacita dan pergumulan, iman kami tetap teguh dan tidak pernah goyah. Biarlah itu Tuhan mampukan kami hidupi pribadi lepas pribadi. Baik kami sebagai orang tua, baik juga Tuhan bagi anak-anak yang kami kasihi. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sesuai dengan warta jemaat kita hari ini, maka kita juga berikan persembahan kolekte ekstra ke depan untuk dana PI kita. Firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 5 sebagai dasar kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur, kita bernyanyi dari PKJ nomor 216, ayat yang pertama dan seterusnya, berlimpah sukacita di hatiku.
Mari kita satukan hati kita akan berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa sumber segala yang baik, sumber berkat dalam hidup kami. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, untuk boleh kami memberikan persembahan syukur kami pada hari ini di hadirat-Mu. Bapa kiranya yang berkenan memberkati persembahan setiap kami anak-anak Tuhan, dan memberkati gereja Tuhan yang akan mengelola dan menata layankan persembahan ini lewat pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dan membawa persembahan syukur ini di hadirat-Mu. Biarlah kami juga Tuhan semakin merasakan akan berkat Tuhan, semakin merasakan penyertaan Tuhan dan perlindungan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, ketika hari ini kami boleh bersama-sama ada dalam hadirat-Mu, dalam persekutuan ibadah minggu kami. Tuhan kiranya yang memberkati setiap kami anak-anak Tuhan, yang boleh hari ini Tuhan datang dalam hadirat-Mu, beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang hari ini Tuhan izinkan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melayani dalam tim pelayanan ibadah minggu ini. Bapa juga yang memberkati, sehingga setiap pelayanan yang boleh ditata layankan Tuhan, kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami juga terus berdoa, biarlah Bapa yang memberkati setiap rencana dan rancangan pelayanan di tengah-tengah gereja kami yang akan kami jalani sepanjang 1 minggu ke depan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, dan berikan kami kesehatian di dalam kami melakukan setiap pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan di tengah-tengah runggun kami GBKP Tanjung Priuk ini ya Bapa. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan kiranya boleh ikut ambil bagian dalam setiap persekutuan kami yang sudah ditata layankan untuk 1 minggu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan anak-anak Tuhan, mulai dari sektor 1 sampai 9. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam pertumbuhan jasmani dan rohani kami. Tuhan senantiasa yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah Bapa yang senantiasa terus bekerja lewat persekutuan kami anak-anak-Mu di tengah-tengah runggun kami GBKP Tanjung Priuk ini ya Tuhan. Jadikan kami dan pakai kami menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan yang menyaksikan bagi dunia ini akan kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa kami juga berdoa saat ini Tuhan, biarlah Bapa yang memberkati kesehatan saudara-saudara kami anak-anak Tuhan yang saat ini ada dalam pemulihan kesehatan. Kuasa dan cinta kasih Tuhan kiranya yang memberikan kesembuhan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan punya pergumulan dalam kehidupan, baik secara pribadi, baik di tengah-tengah keluarga. Bapa kiranya yang tolong, Bapa kiranya yang memberikan perlindungan yang sejati bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan boleh hadir dalam persekutuan kami, dalam ibadah minggu kami hari ini, yang menjadi sumber segala sukacita, sumber segala berkat dalam hidup kami. Jika sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami pulang dengan penuh sukacita, Tuhan limpahi dengan berkat surgawi. Itulah kerinduan dan harapan kami, dan kiranya Tuhan juga yang memberkati persekutuan dan ibadah minggu kami di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan.
bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan juga. Kiranya Bapa juga yang akan mengumpulkan kami dalam persekutuan kami yang indah di tengah-tengah rumah Tuhan ini. Ampuni kami ya Bapa dalam setiap kekurangan dan kelemahan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang menjadi kerinduan kami dalam doa syafaat kami, biarlah di dalam berkat Tuhan setiap doa-doa yang kami naikkan menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Inilah ucapan syukur kami bawa dalam hadirat-Mu bersama-sama dengan persembahan syukur kami di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan tekad kita secara responsoria kepada Tuhan. Allah telah memilih kita menjadi anaknya dan mempersiapkan segala yang baik bagi kita, agar kita mampu menghadapi segala pergumulan hidup dan tetap berpengharapan kepadanya. Ya Allah, aku berjanji akan senantiasa hidup dalam rancangan-Mu dan tetap berpengharapan padamu, meskipun kami menghadapi berbagai tantangan hidup. Allah memberikan jaminan bagi orang yang berlindung kepadanya dan mendengarkan seruan anak-anaknya. Bagaimanakah tekad saudara? Ya Tuhan, aku berjanji akan tetap berpegang teguh pada janji-Mu. Aku hanya berpegang kepada kebenaran-Mu dan menanamkan anugerah-Mu. Hanya kepadamu lah yang kuserahkan hidupku dan kuberikan nama-Mu di dalam hidupku. Kita akan meneguhkan janji dan tekad kita lewat pujian kita. Kita bernyanyi lagu kita mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena membuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
Mari bersama-sama kita mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan saksikanlah kebesaran Allah dalam segala jalan hidup saudara. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah kita yang menjadi sumber kekuatan bagi saudara. Dia adalah Tuhan Allah bagi saudara yang memilih engkau menjadi hambanya. Jangan takut, Dia akan memberkatimu, menjagamu dan menguatkanmu untuk melakukan kehendak-Nya. Dia tetap menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji selalu nama Tuhan. Ibadah kita sore hari ini sudah selesai. Sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan ini, mari kita masuk saat teduh dimulai. Amin.